Yang ingin saya sampaikan bahwa sahabat-sahabat, hari ini saya selaku inisiator yang kebetulan di fraksi Kebangkitan Bangsa, kami menindaklanjuti Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang 18, Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fakta di Nusantara Barat ini pesantren sudah hadir sejak zaman pra kemerdekaan. Jadi kontribusinya untuk NTB dan Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, oleh karenanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ardiansyah DPRD Provinsi NTB, yang sahabat-sahabat Banom NU, yang pada akhirnya mudah-mudahan menjadi peraturan daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya kira ini adalah angin segar untuk pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, kepada Bapak Ardiansyah selaku inisiator dari Perda Pesantren Nusa Tenggara Barat ini untuk memberikan kita satu gambaran tentang bagaimana perjalanan perda ini sehingga bisa menjadi satu aturan baru yang itu memberikan kontribusi positif terhadap lembaga pendidikan. Demikian kepada Bapak dan Sawah. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di sini hadir ada ketua LPDI ya, rencana, terus ada sekretaris Majisnu, ada sekretaris lembaga ekonomi, ada ketua lembaga nelayan, ada ketua lembaga LPMU, ada ketua lembaga wakaf, ada ketua Banar, juga ada dari UNU, Lapesdam. Nah, saya kira pertemuan kita ini hari ini cukup komprehensif untuk saya sampaikan sekaligus laporan kepada sahabat-sahabat sudah sejauh mana proses penyusunan raperda pesantren di DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ingin saya sampaikan bahwa sahabat-sahabat, hari ini saya selaku inisiator yang kebetulan di fraksi Kebangkitan Bangsa, kami menindaklanjuti Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang 18, Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fakta di Nusantara Barat ini pesantren sudah hadir sejak zaman pra kemerdekaan. Jadi kontribusinya untuk NTB dan Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, oleh karenanya tentu pesantren sudah melahirkan banyak sumber daya, kontribusi untuk NTB, bahkan untuk pembangunan NTB dan Indonesia. Saya kira sudah banyak bukti. Dan produk-produk pesantren itu bukan hanya jadi kiai, santri, tapi udah mampu mengisi demokrasi, mengatur kekuasaan, bahkan juga sebagai para pengusaha-pengusaha sukses. Jadi di segala produk pesantren itu sudah mampu mengisi ruang pembangunan hari ini. Nah, saya ingin menjelaskan kepada sahabat-sahabat, sekarang ini tahapan di DPR. Saya adalah salah seorang bab pemperda, artinya di kelembagaan DPR itu satu lembaga yang punya tugas untuk menyusun peraturan daerah. Jadi saya sudah setahun sudah menginisiasi dengan fraksi PKB untuk mendorong jadi raperda. Nah, tahapannya sudah masuk, teman-teman. Sekarang ini sudah draft, sudah dibuat dalam bentuk draft raperda. Kemarin kami sudah melakukan 3 tahapan, sudah diskusi dalam, lalu minta masukan publik lewat uji publik, lalu yang terakhir kemarin ada FGD, fokus group. Saya hari Kamis besok itu akan finalisasi soal raperda pesantren ini, dan kemudian nanti akan dibawa pansus. Nanti pansus itu dibahas oleh lintas partai seluruh anggota DPR yang isinya dari 65 itu mungkin ada 10 orang anggota DPR lintas fraksi. Dan insya Allah dari raperda ini PKB sudah konsen dan akan memaksimalkan itu.
Nah, konten-konten apa saja yang dibahas di sana di raporda? Menurut saya berangkat dari undang-undang tadi, berangkat dari fakta, berangkat dari proyeksi kita ke depan, perda ini penting karena mengatur beberapa hal. Jadi di situ diatur sekitar 11 bab, ada 65 pasal. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan ada edit lagi, ada perbaikan sampai nanti masuk ke pansus. Nah, ada 5 sub yang menjadi prioritas perjuangan kita di situ. Pada substansinya pesantren ini mampu diangkat setara dengan dunia pendidikan yang lain. Jadi kalau teman-teman tahu, 2 model pendidikan di Indonesia ini, satu di bawah Depak, itu semua pesantren dan madrasah. Sekolah umum itu di bawah Dikbud. Tapi yang miris adalah alokasi anggaran itu menurut Undang-Undang Pendidikan itu hanya mengatur kepada sekolah umum. APBD, APBN itu 20% untuk sekolah umum. Tetapi pesantren yang dibawa Kementerian Agama itu sama sekali tidak diatur di Undang-Undang Pendidikan. Maka raporda ini ingin mengatur, mendorong agar hak pesantren juga sebagai lembaga pendidikan itu dapat. Nah, dari 11 bab itu, bab pertama kita mengatur sistem pendidikannya. Misalnya ada tingkatan-tingkatan sekolah takhasus, kemudian model ya, dunia segala macam itu kan tidak diakui di sekolah umum. Tapi di Undang-Undang Pesantren dan Perda ini harus diakui karena dia statusnya setara dengan sekolah-sekolah itu dan lembaga ini harus dilegalkan oleh pemerintah daerah. Nah, undang-undang sudah mengatur, tapi kita harus mengejar lebih konkret di Perda ini. Yang kedua, kita ingin mengatur tentang penguatan visi kebangsaan. Kita tahu Nusa Tenggara Barat ini dalam data BNPT itu sebagai daerah zona merah, kuning ke merah, sebagai daerah yang penuh dengan radikalisme. Tapi itu saya yakin itu hanya stigma lah, tidak benar seperti itu. Karena kultur NTB ini kan sangat moderat dan damai. Nah, tapi di raporda ini kita ingin mengatakan semua pesantren harus memiliki platform Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang NKRI dan Pancasila. Kenapa? Ini untuk menghadang radikalisme tadi. Nah, ini diatur dalam perda ini. Yang ketiga adalah memfasilitasi pesantren. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pesantren. Bicara pendidikan teman-teman ada 3 hal. Infrastruktur, akses mutu. Begitu juga dengan sekolah umum. Sekolahnya, gedungnya dibangun, perpustakaan diadakan, orang lancar bisa sekolah, tidak ada hambatan, mutu bisa beasiswa dan segala macam. Ini harus diatur juga di pesantren. Buat perda ini agar pesantren juga bisa berkualitas dan bisa mandiri. Yang terakhir teman-teman, gagasan saya ada sebuah pendanaan teman-teman fraksi PKB. Kalau di Jakarta, kalau di Dikbud ada dikenal dengan dana abadi pendidikan. Jadi 20% alokasi dana pendidikan itu sekitar 200 triliun, 46 triliun itu dana abadi pendidikan. Tapi itu di Dikbud, pesantren nggak dapat. Nah, 46 triliun ini orang bisa sekolah, beasiswa kalau berprestasi. Orang bisa riset kalau punya gagasan yang baik. Nah, saya menggagas di daerah ini agar pemerintah daerah mengalokasi dana taksis. Dana taksis ini adalah dana khusus, mengatur 4 hal. Pertama, pesantren harus bisa ikut serta mengakses beasiswa. Jangan biarkan murid-murid pesantren tidak bisa ikut beasiswa. Tolong, ini penting. Yang kedua, pesantren bisa melakukan riset agar pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman bagus di pesantren. Pesantren juga harus dibuat pengembangan ekonominya, karena itu diatur di Undang-Undang Pesantren. Pesantren juga harus dijamin dan diberikan alat oleh negara untuk penguatan peran-peran dakwah. Nah, 4 hal ini yang diatur di dana taksis. Nah, saya berharap dana taksis ini akan menjadi sejenis capacity building, penguatan bagi pesantren kita yang jumlahnya 629. Dan itu sudah sejak zaman pra kemerdekaan hingga kini tumbuh kembang. Nah, pemerintah harus hadir dengan perda ini, jangan sampai diabaikan. Semoga perda ini bisa memberikan napas lega buat pesantren, karena kita semua lahir dari pesantren. Saya yakin pesantren penuh keberkahan, maka harus dibicarakan oleh santri-santri. Saya berharap semua masyarakat NTB mendukung raperda ini, sehingga kontribusi kehadiran negara itu ada untuk pesantren sebagai bagian dari pilar pembangunan Nusa Tenggara Barat dan pilar keperadaban NTB ke depan.
Saya kira itu beberapa hal yang penting teman-teman. Kenapa penting raperda ini kita dorong dan kita pastikan insya Allah akhir Desember kita akan ketok, tapi masih ada sekitar 2 minggu kita minta masukan publik, termasuk hari ini saya minta masukan teman-teman apa yang belum masuk dan apa yang perlu diprioritaskan. Sekiranya itu penjelasan saya. Terima kasih, nanti bisa diinteraksi, bisa masukkan dalam tulisan, gagasan, diskusi kita sehingga lebih sempurna, dan keberadaan raperda ini adalah betul-betul hasil perjuangan orang-orang yang punya kepedulian terhadap pesantren, dan pesantren ini bisa menjadi kepedulian publik secara baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.